Pada abad 19 silam, pernah hidup seorang sultan yang sangat disegani baik kawan maupun lawan. Ia dikenal sebagai sosok sultan yang sangat baik, adil, serta saleh. Namun sayangnya beliau harus mengalami nasib yang malang lantaran pengkhianatan keji hingga meruntuhkan kesultanan yang telah didirikan oleh pendahulunya sejak beratus-ratus abad silam. Beliau adalah Sultan Abdul Hamid II dari Kesultanan Utsmaniyah. Seperti disebutkan Wikipedia, beliau adalah Sultan ke-34 sekaligus Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut. Sebagai seorang pemimpin, kecerdasan putra Sultan Abdul Majid I dari istrinya yang bernama Tirimusyan Kadin Effendi ini sudah terlihat sejak dini. Disebutkan bahwa beliau memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki daya ingat yang kuat. Kental dengan kehidupan agama sejak dini membuat sosok Sultan Hamid II menjadi sosok yang sangat religius. Masih dari catatan Wikipedia, disebutkan salah satu putrinya, beliau biasa sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Beliau selalu pergi ke masjid, berdoa di Masjid Sulaimaniyah dan berbelanja di pameran yang dibuka pada saat itu. Ayahku ingin semua orang berdoa dan pergi ke masjid. Azan dikumandangkan 5 kali di taman istana. Ayahku biasa berkata, agama dan sains sangatlah penting. Sultan Abdul Hamid II juga merupakan sosok muslim yang taat dan sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Seperti diceritakan Republika, suatu hari datang seorang pemuda yang menagih hutang kepadanya. Beliau tampak bingung dengan maksud serta tujuan pemuda ini. Pasalnya, beliau tak pernah merasa punya hutang kepada pemuda itu. Setiap kali ditanya hutang apa yang dimaksud, pemuda itu tak langsung menjawab pertanyaan Sultan Abdul Hamid II. Akhirnya diketahui bahwa pemuda yang kesehariannya berdagang ini jatuh miskin lantaran bangkrut dan terlilit banyak hutang. Setiap malam dia berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Hingga akhirnya dia bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Nah, dalam mimpinya itu, dia diminta baginda Nabi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Sultan Abdul Hamid II. Baginda Nabi Muhammad berkata kepadaku, beritahu Hamid kita, sholawat dan zikir yang dia baca setiap malam, kemarin malam lupa dia baca pergi dan minta apa yang kau butuhkan darinya, cerita pemuda itu sambil mendekapkan kedua tangannya ke depan. Sultan Abdul Hamid II pun langsung berdiri dari duduknya. Apa yang baginda Nabi Muhammad katakan, ujar Sultan Abdul Hamid II merespon cerita si pemuda tersebut. Anehnya, setiap belum dijawab sampai selesai, Sultan Abdul Hamid II selalu menghentikannya lalu memberi pemuda itu sekantung emas. Hal itu terjadi berulang hingga salah seorang kepercayaan Sultan Abdul Hamid II yang sedari tadi memang menyaksikan percakapan si pemuda dan Sang Sultan, menegur si pemuda tersebut. Anakku, apakah yang kau ambil belum cukup, ujar orang kepercayaan Sultan. Cukup, Pasha, kata si pemuda menjawab teguran dari orang kepercayaan Sultan. Aku akan membayar hutangku secepatnya, lanjut pemuda itu, kemudian pamit pulang. Menurut catatan Wikipedia, Pasha adalah salah satu peringkat tinggi dalam sistem politik dan militer Kesultanan Utsmaniyah. Peringkat ini biasanya diberikan kepada gubernur, jenderal, dan pejabat lainnya. Sebagai gelar kehormatan, Pasha merupakan gelar bangsawan Turki dan merupakan salah satu gelar tertinggi di masa Prarepublik Mesir. Ada 3 tingkatan Pasha. Yang pertama, atau kelas tertinggi, mendapatkan hak istimewa untuk memiliki lambang atau simbol standar 3 ekor kuda, yang kedua memiliki lambang 2 ekor kuda, dan yang ketiga memiliki lambang 1 ekor kuda. Rupanya, Pasha kepercayaan Sang Sultan tak habis pikir dengan peristiwa yang baru saja ia saksikan tadi. Dia sulit percaya bahwa Sultan Abdul Hamid II sampai terperdaya oleh ulah pemuda yang mengaku bangkrut dan terlilit banyak hutang itu tadi. Sultanku,
Dia hampir mengambil segala yang kau miliki, kata Pasha. Sultan Abdul Hamid II langsung menegur Pasha kepercayaannya itu agar tidak berkata seperti itu. Bicara apa kau Pasha, tegur Sultan Abdul Hamid II. Wallahi billahi, jika dia menginginkan seluruh kekayaanku dan tahtaku, aku akan berikan kepadanya. Kalau pesan dalam mimpi pemuda itu tadi, Rasulullah meminta begitu, tutur Sultan Abdul Hamid II, menegaskan. Pasha pun langsung menitikkan air mata mendapat jawaban dari Sultan Abdul Hamid II. Tadi malam aku bekerja Pasha. Aku tertidur di atas mejaku. Aku lupa membaca sholawat. Aku berbuat kesalahan Pasha. Semoga Allah mengampuniku, tutur Sultan menjelaskan mengapa ia sampai terlupa bersholawat, yang merupakan kebiasaannya yang tak pernah ditinggalkan setiap hari. Mendengar penjelasan itu, tangis Pasha semakin tidak bisa terbendung. Ia menangis sejadi-jadinya lantaran haru. Sultan Abdul Hamid II berkuasa sejak 31 Agustus 1876 hingga 27 April 1909. Namun sayang 1000 kali sayang. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah tengah dalam kondisi sangat rapuh. Bagaimana tidak? Perpecahan terjadi di mana-mana. Pengkhianatan yang disertai dengan aksi pemberontakan terjadi di banyak wilayah Kesultanan Utsmaniyah kala itu. Pemberontakan Herzegovina dan pemberontakan Bulgaria, misalnya. Ditambah lagi provokasi yang digencarkan Rusia. Sudah begitu, Kekaisaran Utsmaniyah kala itu juga harus menghadapi rongrongan dari Eropa. Serangkaian fitnah keji diarahkan kepada Sang Sultan. Sampai-sampai, beliau disebut sebagai Sultan Merah oleh sejarawan Barat dan lawan-lawannya, terutama karena metode yang digunakan untuk menekan pemberontakan Armenia. Klaim Sultan Merah dibuat oleh seorang penulis Perancis, Albert Fende. Dalam opini publik Eropa, khususnya di Inggris dan Perancis, tertulis bahwa Abdul Hamid adalah seorang sultan yang kejam dan berdarah. Ada juga filsuf Riza Tevfik dan Sulaiman Nazif yang turut melakukan kampanye buruk terhadap Sultan Abdul Hamid II lewat karya sastra mereka. Belakangan, dua orang filsuf tersebut, yang awalnya menentang Sultan Abdul Hamid II dalam Komite Persatuan dan Kemajuan, akhirnya menyatakan penyesalan dalam puisi mereka. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Thoyibah. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.